Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismita Ramawati. Kali ini saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit atau skin fold. Nah, tujuannya untuk mengetahui tebal lipatan kulit pasien sehingga kita dapat mengetahui persentase lemak tubuh yang ada pada pasien. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat-alat. Alat-alat yang digunakan yaitu skin fold caliper, meteran, ballpoint, dan juga handscoon. Setelah menyiapkan alat-alat, lalu kita menyiapkan pasien. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, dokter. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa namanya? Nadia, dokter. Nadia. Usianya berapa, Mbak? Usianya 19 tahun. 19 tahun. Kalau boleh tahu keluhannya apa ya, Mbak? Ini dokter, saya tuh kayak ngerasa agak gendutan gitu, dokter. Makanya datang ke sini mau periksa. Oh ya, jadi untuk gendutan itu kita bisa mengukur salah satunya dengan melihat persentase lemak di tubuh Mbak Nadia ini. Dengan gimana caranya? Caranya itu kita mengukur tebal lipatan kulit Mbak Nadia di beberapa lokasi di tubuh Mbak Nadia. Nah, untuk pengukuran tebal lipatan kulit ini nanti akan diukur di beberapa lokasi di tubuh Mbak Nadia. Mungkin rasanya agak kurang nyaman karena sedikit dicubit. Apakah Mbak Nadia bersedia? Bersedia, dokter. Baik, sambil menunggu saya cuci tangan, Mbak Nadia tunggu di sini ya untuk siap-siap. Iya. Setelah pasien siap, lalu kita mencuci tangan dengan 7 langkah cuci tangan. Setelah mencuci tangan dan juga menggunakan handscoon, kita persiapkan pasien. Pasien ini bisa dilakukan pemeriksaan dalam kondisi berdiri. Untuk pengukuran yang pertama, itu kita bisa melakukan pengukuran subscapular. Untuk pengukuran subscapula ini, kita meminta pasien untuk menghadap ke belakang. Permisi, Mbak, menghadap ke belakang. Seperti ini. Setelah itu, untuk mengetahui titik subscapulanya, kita meminta pasien untuk menekuk salah satu tangan ke belakang dengan sudut 90 derajat. Permisi, Mbak, tangannya bisa ditekuk. Nah, tujuannya untuk mengetahui titik subscapulanya. Kita lihat, kita rasakan subscapulanya di sini. Setelah itu bisa diminta dikembalikan tangannya. Silahkan, Mbak, dikembalikan. Setelah itu kita tarik garis 45 derajat ke bawah titik subscapula tadi yang telah kita temukan sepanjang kurang lebih 6-8 cm. Segini. Setelah itu kita cubit dan kita ukur menggunakan skin fold caliper. Pengukuran yang kedua yaitu pengukuran pada suprailiaka. Pada suprailiaka itu titiknya itu tepat di atas tulang iliak pasien. Jadi kita raba terlebih dahulu, bisa sedikit maju, Mbak. Kita raba terlebih dahulu tulang iliak itu di mana? Di sini. Lalu kita ambil tepat di atas tulang iliak tersebut. Kita ambil dengan arah horizontal dengan sepanjang 6-8 cm. Setelah itu bisa diukur menggunakan skin fold caliper. Lalu yang ketiga, kita bisa melakukan pengukuran pada daerah tricep. Pada tricep ini kita ukur pada tangan pasien yang lebih tidak aktif. Untuk pasien ini lebih aktif menggunakan tangan apa, Mbak? Tangan yang kanan. Nah, apabila pasien lebih aktif menggunakan tangan yang kanan, maka kita ukur tangan kirinya karena kita mengukur tangan yang lebih tidak aktif. Ini sih, Mbak, bisa di sebelah sini. Nah, pertama itu kita minta pasien untuk menekuk tangannya ke depan dengan sudut 90 derajat. Bisa ditekuk, Mbak, tangannya ke depan. Nah, setelah itu kita gunakan meteran, di mana ini fungsinya untuk menentukan titik untuk kita ukur ketebalan kulitnya. Diukurnya dari atas ini sampai ke siku. Dan setelah itu kita ambil titik tengahnya. Karena ini 31, kita ambil titik tengahnya 15,5 di sini dan bisa kita tandai. Setelah itu kita cubit, kita ambil dengan arahnya vertikal, lalu kita ukur menggunakan skin fold caliper. Misi ya, Mbak.
jangan lupa hasilnya dicatat. Untuk pengukuran yang terakhir yaitu pada bicep. Untuk bicep itu karena kita sudah menentukan titik tengahnya di tricep, maka kita tarik garis sejajar di daerah bicep. Kondisi ya Mbak, di daerah bicep sama kita cubit arah vertikal sepanjang 6-8 cm. Lalu kita ukur menggunakan skin fold caliper. Seperti ini, bisa maju Mbak. Seperti ini, lalu kita catat hasilnya. Baik, untuk pengukuran pelipatan kulitnya sudah selesai Mbak. Baiknya bisa tunggu di ruang saya sebentar ya. Terima kasih dokter. Iya. Setelah melakukan pengukuran, lalu kita mencuci tangan kembali dengan 7 langkah cuci tangan. Setelah itu, kita perhitungkan hasil yang telah kita peroleh dan kita bisa melakukan penjelasan kepada pasien terkait hasil yang ditemukan pada pengukuran tebal lipatan kulit untuk mengetahui persentase lemak pada pasien. Hasil yang didapatkan pengukuran pasien dari 4 lokasi yaitu 33 mm. Maka dengan data tersebut kita bisa mencari persentase lemak tubuh dengan melihat estimasinya pada tabel berikut. Setelah itu bisa dimasukkan ke dalam rumus nilai bawah dari perhitungan, selisih dari interval, dan juga selisih nilai atas dan bawah estimasi dari lemak tubuh. Setelah dihitung didapatkan persentase lemak tubuh sebesar 20,7%. 20,7% bila dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi maka masuk pada kategori yang optimal. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.